Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Rahmayan Ose dengan NIM S1 S1221141. Ini saya akan membahas tentang Python. Nah, jadi materi tentang Python sebelumnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang list. Oke, mungkin langsung saja di sini referensi yang saya gunakan seperti sebelum-sebelumnya yaitu Poetry School. Baiklah, langsung saya buka terlebih dahulu web Poetry School-nya. Oke, jadi di sini itu terlihat web Poetry School-nya, lalu kita buka Python, lalu kita cari Python list. Nah, ini adalah Python list. Oke, mungkin kita akan langsung mulai pada Python list. Oke, di sini saya akan ubah dulu terjemahannya menjadi Indonesia saja, supaya bisa mudah mengerti atau kita mengerti. Oke, nah, jadi my list. Di sini ada sebuah variabel yaitu my list, lalu ada listnya. Itu di my list itu adalah apple, banana, dan cherry. Nah, yang pertama itu adalah daftar. Yaitu daftar itu digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. Daftar ini adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data. 3 lainnya adalah tuple, set, dan dictionary. Jadi daftar ini digunakan untuk menyimpan banyak item dalam satu variabel. Lalu daftar ini adalah salah satu dari 4 tipe data bawaan di Python yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data, dan 3 lainnya itu adalah tuple, set, dan dictionary. Jadi semuanya itu menggunakan dengan kualitas dan penggunaan yang berbeda. Jadi setiap tuple ini memiliki kualitas atau penggunaan yang berbeda, lalu set juga seperti itu, lalu dictionary juga seperti itu. Daftar dibuat menggunakan tanda kurung siku. Jadi yang ini daftar listnya itu dibuat dalam tanda kurung siku. Jadi contohnya itu kita buat daftar. Nah, di sini ada this list, ini adalah variabelnya itu this list. Lalu di dalamnya itu dalam variabel this list ini di dalam tanda kurungnya ini ada nama apple, banana, lalu cherry. Lalu nanti kita akan print this listnya. Lalu kita masukkan this listnya. Jadi baik, nah di sini tuh saya akan menggunakan kembali yaitu namanya Visual Studio Code. Nanti kalian membuat lagi folder baru ataupun folder-folder lama itu bisa saja. Jadi terserah kalian yang membuat folder baru ataupun folder lama itu bisa. Jadi nanti di sini kita akan buat folder baru, lalu nanti kita akan masukkan file baru atau file yang namanya adalah latihan.python. Jangan lupa ekstensinya yaitu py. Lanjut pada contohnya. Kita buat contohnya. Misalnya di sini saya memiliki sebuah list, misalnya buat saya buah, lalu sama dengan, jangan lupa tanda kurung sikunya. Lalu di sini kita isi buahnya, misalnya itu di apel kita ganti saja jadi kayak misalnya semangka, pisang, nanas. Oke. Lalu di sini kita akan keluarkan perintah itu print. Kita masukkan. Oke, kita masukkan perintahnya itu buah, seperti nama variabelnya kita masukkan itu buah. Oke, langsung saja kita akan coba jalankan. Nah, jadi output yang keluar nanti akan seperti apa? Nah, jadi yang keluar yaitu adalah semangka, pisang, dan nanas. Oke, mari kita lanjut pada daftar berikutnya, yaitu di sini kita punya daftar item. Jadi item daftar diurutkan, dapat diubah, dan memungkinkan nilai duplikat. Jadi item daftar di indeks. Item ini pertama itu memiliki indeks 0, lalu item kedua itu memiliki indeks 1, dan lain-lain. Jadi pesannya itu ketika kami mengatakan bahwa daftar diurutkan, itu berarti item tersebut memiliki urutan yang ditentukan dan urutan itu tidak akan akan berubah. Nah, jika Anda menambahkan item baru ke dalam daftar atau ke dalam list itu, di daftar list itu, jadi item baru tersebut akan ditempatkan di akhir daftar. Nah, catatannya yaitu ada beberapa metode daftar yang akan mengubah urutannya. Namun secara umum, urutan item tidak akan berubah. Lalu ada lagi dapat diubah. Misalnya daftar dapat diubah itu seperti artinya kita dapat mengubah, itu menambah dan menghapus item dalam daftar setelah dibuat.
Lalu ada izinkan duplikat. Nah, di mana izinkan duplikat ini itu karena daftar indeks, daftar dapat memiliki item dengan nilai yang sama. Nah, contohnya itu daftar memungkinkan nilai duplikat. Contohnya seperti this list, ini kan ini variabelnya, jadi ada apple, banana, cherry, lalu apple lagi, lalu cherry lagi. Nah, ini dalam list ini ada duplikat variabel atau kata di dalam sini stringnya, yaitu ini kan ada stringnya apple, lalu di sini ada lagi apple, lalu ada lagi sini cherry, lalu di sini ada cherry. Ini adalah merupakan daftar nilai duplikat. Atau nanti pada hasilnya mungkin akan seperti apa, mari kita akan coba. Misalnya di sini kan ada semangka, lalu di sini misalnya saya akan tambahkan lagi semangka, jangan lupa kutipnya, semangka. Saya tutup dulu ini ya, cara tutupnya ini tuh kita tinggal Ctrl B saja. Oke, seperti ini supaya tidak mengganggu penglihatan kita ya, supaya lebih luas. Oke, di sini saya akan lanjut lagi. Saya tambahkan lagi misalnya pisang. Oke, apakah ini tetap akan terbaca? Mari kita akan coba. Nah, jadi tetap akan terbaca. Jadi tetap akan terbaca nilai duplikat ini. Seperti itu. Oke, lanjut pada panjang daftar. Nah, untuk menentukan beberapa banyak item yang dimiliki suatu daftar, itu kita akan gunakan yang namanya len. Kita akan gunakan len function. Oke, contohnya yaitu cetak jumlah item dalam daftar. Jadi ini adalah this list variabelnya yaitu apple, banana, cherry. Lalu kita akan print, kita akan menggunakan len fungsi. Lalu kita akan memasukkan variabelnya. Di sini kita coba, dan kita hapus saja. Dari sini kita hapus saja. Oke, sampai Anda saja. Oke, berarti kita akan coba tambahkan di sini. Jangan lupa len-nya. Di sini tutup kurungnya, jangan lupa. Oke, kita akan coba jalankan. Nah, jadi itu yang keluar itu adalah 3. Jadi len ini adalah menentukan berapa banyak item yang dimiliki suatu daftar. Jadi kan di sini ada string itu atau daftar nama buahnya itu akan ada 3. Yaitu ada semangka, lalu ada pisang, lalu ada nanas. Jadi ada 1, 2, dan 3. Nah, kalau misalnya saya tambahkan lagi di sini pasti len atau panjang daftarnya itu akan menjadi 4. Saya tambahkan salak. Oke, di sini akan ada 4. Oke, seperti itu. Lanjut pada item daftar tipe data. Jadi item daftar dapat berupa tipe data apapun. Nah, contohnya seperti tipe data string, integer, dan boolean. Jadi ini adalah list pertama itu, misalnya ini adalah tipe data stringnya, apple, banana, dan cherry. Lalu pada list keduanya itu ada 1, 5, 7, 9, dan 3. Ini adalah tipe data integer. Lalu pada list ketiga itu ada true, false, dan false. Nah, ini itu adalah tipe data boolean, yaitu yang bernilai benar. Itu tipe data boolean itu adalah yang bernilai benar dan bernilai tidak atau salah. Oke, mari kita akan coba. Oke, nah, di sini saya akan buat saja buah. Nah, di sini saya punya sebuah list buah. Lalu saya akan tambah misalnya list angka. Nah, di sini saya akan masukkan kata angka, variabel angka, lalu sama dengan, di sini saya masukkan angka, tidak usah pakai titik, kita pakai saja langsung angka 1, 3, 5, 8, 0. Oke. Oke, lalu di sini saya akan punya list kedua, yaitu list boolean. Jadi kita masukkan namanya bool saja. Jadi kita masukkan true, lalu ada true lagi, lalu ada false. Oke. Nah, di sini kita ganti. Aduh, salah. Oke, saya lanjutkan. Di sini saya akan ganti true. Lalu ada false. Lalu ada true lagi. Oke, di sini saya punya 3 buah list. Kita akan masukkan perintahnya dulu.
print, kita akan masukkan perintahnya. Kita masukkan perintahnya print buah. Buah. Oke, lanjut lagi pada list kedua, yaitu kita masukkan print angka. Oke, lanjut lagi pada print ball. Oke, jadi yang kita itu mempunyai sebuah 3 daftar tipe data. Itu yang pertama itu ada data string, lalu yang kedua itu kita punya list data float integer, lalu yang ketiga itu kita punya tipe data boolean. Jadi kita nanti hasilnya akan seperti apa. Nah, kita lihat. Nah, jadi yang akan keluar pasti akan semangka, pisang, nanas, salak. Lalu pada list kedua yaitu integer yang akan keluar nanti adalah 1, 3, 5, 8, dan 0. Lalu pada tipe data integer atau boolean itu nanti yang akan keluar adalah true, false, dan true. Oke. Lanjut, daftar dapat berisi tipe data yang berbeda. Nah, daftar data string itu misalnya seperti daftar dengan string, lalu ada bilangan bulat, lalu dan nilai boolean. Nah, misalnya seperti ini kita buat contoh. Jadi kita akan buat contoh, misalnya di sini saya saja variabelnya ya, saja. Lalu kita buat misalnya umur saya misalnya. Oleh sini umur, nanti datanya string, lalu umur, terus saya masukkan lagi enggak, bikin saja. Umur Dodi itu berapa ya? 16 tahun. Oke, 16 tahun. Lalu dan nanti Dodinya nanti itu kita akan masukkan true. Seperti itu saya. Kita akan masukkan saja true misalnya. Ya kan? Jadi umur Dodi itu 16 tahun dan itu bernilai true. Atau kita tambahkan sini bernilai. Sabar. Oke, nah. Sini kita tambahkan bernilai. Umur Dodi 16 tahun. Umur Dodi true jika bagian saja. Kita bikin saja di sini true. Oke, true jika umur Dodi adalah mungkin bisa saya tambahkan umur Dodi 16 tahun. Coba jalankan. Kok bisa? Oh ya, saya lupa tambahkan printnya. Print saya. Kita lihat. Nah, jadi true jika umur Dodi 16 tahun. Nah, seperti itu. Atau kita gabungkan saja inilah supaya nggak terlalu panjang-panjang amat ya. Umur Dodi 16 tahun. Nah, true jika umur Dodi 16 tahun. Nah, jadi seperti itu. True jika umur Dodi 16 tahun. Nah, seperti itu contohnya. Lalu kalau misalnya jenis. Nah, jenis dari sudut pandang Python, daftar didefinisikan sebagai objek dengan tipe data daftar atau list. Jadi di sini kita punya class list. Nih, dari sudut pandang atau jenisnya class list. Lalu contohnya adalah apa tipe data daftar. Jadi di sini adalah Melis, lalu ada apple, banana, dan cherry. Nah, baik, di sini kita akan coba langsung saja buat contohnya. Misalnya di sini saya punya sebuah variabel, misalnya saya kasih nama saja yang singkat saja, misalnya J. Nah, J itu sama dengan, ini nama variabelnya itu J, lalu kita kasih nama, misalnya saya ingin, kita kasih nama, saya ingin makan. Oke, itu aja. Nah, baik, di sini saya akan keluar, misalnya sini saya tambahkan lagi, saya ingin makan buah, itu aja. Kayak gini, saya bikin saya kayak gini, atau saya ingin makan anggur. Bisa sih sebenarnya kita mau samakan dalam tanda kutip ini tidak apa-apa. Jadi mungkin saya akan samakan saja. Nah, seperti ini.
Lalu kita akan masukkan perintahnya, itu kita akan menggunakan perintah, lalu kita print tipe. Nah, di dalam tipe ini kita akan masukkan variabelnya, yaitu variabelnya adalah J. Nanti yang akan keluar adalah apa? Yang mungkin nanti akan keluar pasti adalah kelas J. Akan coba lihat. Nanti yang keluar adalah kelas. Yang akan keluar adalah kelas list. Yang akan keluar adalah kelas list karena tipenya itu adalah list. Oke, lanjut pada daftar konstruktor. Nah, dimungkinkan juga untuk menggunakan konstruktor list saat membuat daftar baru. Contohnya itu menggunakan list konstruktor untuk membuat daftar. Nah, list sama dengan list apple, banana, cherry. Jadi, dalam note ini terdapat 2 round brackets atau 2 tanda kurung. Jadi, bagaimana jika di dalam tipe string ini ada 2 tanda kurung. Jadi, apakah dia itu bisa akan terbaca atau tidak? Mari kita akan coba. Di sini saya punya list misalnya nama. Terus saya isi di sini misalnya Jojo. Lalu ada Neneng. Kan tidak. Salah, sorry. Di sini kita masukkan list. Ke dalamnya ada lagi tanda kurung. Ya, dalamnya ada lagi tanda kurung. Lalu kita masukkan namanya misalnya Jojo. Oke, lalu salah. Nah, di sini lalu ada Dede. Oke, lalu ada Yoyo. Ada Yoyo. Sudah seperti itu. Jadi di dalam list ini ada terdapat tanda kurung, 2 tanda kurung. Apakah bisa terbaca atau tidak? Oke, terus kita akan masukkan perintah print nama variabelnya yaitu nama. Kita coba lihat. Nanti yang akan keluar pasti adalah tetap seperti yang tadi, yaitu Jojo, Dede, dan Yoyo. Cuma di sini dia itu menggunakan konstruk list ini itu untuk membuat daftar. Jadi di dalam variabelnya itu dia akan memasukkan atau menambahkan list. Jadi dalam variabelnya itu, kalau misalnya kita ingin menggunakan list, tapi kita tidak ingin menggunakan tanda kurung siku, jadi kita tinggal menggunakan nama variabelnya, lalu sama dengan, lalu kita menggunakan list, lalu kita akan buka kurung, tapi buka kurungnya itu ada 2. Seperti itu. Nanti yang keluar pasti ini hasilnya, Jojo, Dede, dan Yoyo. Gitu. Tapi pas keluar itu hasilnya atau outputnya yang keluar pasti adalah tetap menggunakan tanda kurung siku. Oke, yang berikutnya itu koleksi Python array. Jadi ada 4 tipe data kumpulan dalam bahasa pemrograman Python. Yaitu yang pertama adalah daftar, yang seperti tadi daftar atau list, yang seperti ini. Oke, list itu adalah atau daftar itu adalah kumpulan yang terurut dan dapat diubah. Itu mengizinkan anggota yang duplikat. Jadi dalam daftar list itu mengizinkan sebuah string atau data itu duplikat nilainya. Lalu ada tuple. Nah, tuple ini adalah koleksi yang tertata dan tidak dapat diubah. Tapi mengizinkan anggotanya itu duplikat. Jadi misalnya kita sudah masukkan tupelnya di sini, tapi kita tidak bisa mengubahnya lagi dalam bentuk apapun, tapi kita bisa mengizinkan anggota-anggotanya atau daftar-daftarnya yang lain itu duplikat. Lalu ada set, yaitu adalah koleksi yang tidak berurutan, tidak berubah, dan tidak terindeks. Nah, tidak ada anggota yang duplikat. Lalu ada kamus, adalah kumpulan yang diurutkan dan dapat diubah. Tidak ada anggota yang duplikat. Nah, jadi item yang ditetapkan tidak dapat diubah, tetapi Anda dapat menghapus dan atau menambahkan item kapanpun yang Anda mau. Oke, baik, sudah selesai. Kita akan lanjut pada access list item atau akses item daftar. Akses item itu item daftar di indeks dan Anda dalam mengaksesnya dengan mengacu pada nomor indeks. Nah, contohnya itu cetak item kedua dari daftar, yaitu this list.
atau misalnya ada di sini variabelnya itu list, lalu ada apple, banana, dan cherry. Nanti pada perintahnya itu kita akan masukkan nama variabelnya, lalu kita akan memasukkan indeks atau kita akan memasukkan daftar Nah, jadi kita akan masukkan sebuah nomor indeks. Nah, jadi kalau misalnya di sini kan dia minta itu 1. Nah, di sini minta 1, berarti yang akan keluar nanti adalah banana. Nah, karena di sini apple-nya itu kan indeksnya dari 0. Lalu ini banana ini indeksnya mulai dari 1. Lalu cherry-nya lah indeksnya dari 2. Oke, di sini kita akan coba. Misalnya di sini saya punya ini, kita ganti dulu. Ini saya punya variabel, biarkan saja nama. Saya masukkan Jaja, ya tidak aneh sekali ya. Jaja, Neni, lalu Dodi. Oke. Lalu di sini saya masukkan print nama. Lalu di sini saya buat nomor indeks. Indeksnya itu adalah saya masukkan 1. Jadi yang keluar apa nanti? Yang keluar adalah Neni. Nah, betul sekali. Lalu misalnya di sini saya masukkan 0, jadi yang keluar adalah Jaja. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini saya akan coba buat 2 perintahnya, misalnya, nah di sini saya akan masukkan misalnya 2. Nah, apa yang keluar mungkin akan keluar adalah Jaja dan Dodi. Nah, seperti itu. Oke. Baik, langsung saja kita lanjut lagi. Nah, catatannya itu item pertama memiliki indeks 0. Nah, seperti tadi yaitu JJ ini akan memiliki indeks 0, lalu Nini ini akan memiliki indeks 1, nomor indeks 1, lalu Dodi ini akan memiliki nomor indeks 2. Baik, pada yang berikutnya itu pengindeksan negatif atau bahasa Inggrisnya apa ya? Negative indexing. Nah, jadi di mana pengindeksan negatif ini berarti memulai dari akhir. Jadi misalnya minus 1 itu mengacu pada item terakhir. Dan minus 2 itu mengacu pada item kedua terakhir dan lain-lain. Oh, jadi seperti ini. Misalnya di sini kan 0. Di sini kan 0 itu mulainya dari awal. Nah, kalau misalnya kita ambil dari nilai negatifnya atau negatif atau bagian belakangnya itu kan ada 0. Sebenarnya kan ada 1, 2. Itu bagian nilai positifnya. Sedangkan kalau nilai negatifnya itu kan minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Nah, di sini kalau misalnya saya mau ganti, misalnya minus 1. Nah, itu akan keluar nanti. Nah, yang keluar itu nanti adalah Neni atau tidak Dodi. Oke, kita akan coba jalankan. Nah, jadi yang akan keluar itu adalah Dodi dua-duanya. Jadi kalau minus 1 itu, kalau minus 0 sepertinya nggak bisa ya. Coba kita coba dulu, minus 0. Nah, jadi yang keluar kalau minus 0 itu ya Jaja, kembalinya Jaja. Karena dia mungkin tidak akan terhitung kalau misalnya minus 0 itu sama kan kalau minus 0 itu kan di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya kalian ingin masukkan nilainya 0, tetap apa saja Jaja. Kalau kalian menambahkan juga minus 0 itu pasti tetap akan hasilnya Jaja juga. Jadi kalau 0 itu memang di antara-antaranya jadi nggak bisa. Oke, misalnya saya masukkan minus 2, ya pasti yang keluar adalah Nini dan juga Dodi. Ya, kalau di sini minus 3, pasti yang akan keluar adalah Nini dan Jahaja. Oh, iya salah. Tidak ada Jah. Jadi minus 3. Oke. Jadi, Nini dengan Jaja. Nah, seperti itu. Oke, lanjut pada rentang indeks atau dalam bahasa Inggrisnya adalah range of indexes. Oke, jadi pada rentang indeks itu Anda dapat menentukan rentang indeks dengan menentukan di mana memulai dan di mana mengakhiri rentang tersebut. Jadi saat menentukan rentang, nilai yang dikembalikan akan berubah berupa daftar baru dengan item yang ditentukan. Nah, contohnya itu seperti kembalikan item ketiga, keempat, dan kelima. Jadi sini kita akan lihat dulu terlebih dahulu itu item ketiga, item pertama, 1, kedua, ketiga itu seperti yang mana-mana saja. Jadi di sini adalah item pertama itu adalah apple, lalu ada item kedua itu adalah banana, lalu ada item ketiga itu cherry, lalu item keempat itu adalah orange, lalu ini yang kelima, item kelima, lalu ini adalah item keenam, dan ini adalah item ketujuh. Jadi dia akan meminta atau mengeluarkan perintah di mana nanti akan diperintahkan adalah
variabelnya, lalu di dalam variabelnya itu ada kita menggunakan tanda kita akan menambahkan nomor indeks yaitu 2,2,25, di mana dia ingin mengembalikan item ketiga, keempat, dan kelima. Jadi 2 itu kita angkai jadi 2, setelahnya 2 itu kan 3. Jadi dia hanya meminta 3, 4, dan 5 saja. Nah, di sini saya coba tambahkan misalnya di sini. Oh, di sini kita bikin saja list makanan. Soalnya. Di sini kita bikin list makanan. Lalu di dalamnya sini tuh kita masukkan nasi goreng. Nasi goreng. Oke, di sini ada somai. Oke. Lalu di sini kita masukkan misalnya pisang goreng. Pisang goreng lah. Pisang goreng. Atau jangan pisang keju saja. Oke. Lalu di sini kita tambahkan pangsit mie pangsit. Mie pangsit. Oke. Nah, oke. Lalu kita tambahkan lagi misalnya apa ya? Sagu lah, terserah lah. Tambahkan ya. Nah, terus tambahkan lagi saya tahu, saya masukkan saya nasi, sebarang lah makanannya. Berusaha yang ya, masih banyak-banyak saja. Lalu kita masukkan lagi ketoprak. Oke. Di sini saya sudah memiliki item ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Saya memiliki 7 item. Lalu bagaimana caranya? Kita akan kembalikan item ketiga, keempat, dan kelima. Baik, langsung saja. Nah, di sini kita masukkan perintahnya, yaitu perintahnya adalah print nama variabelnya itu makanan. Oke, lalu kita masukkan nomor indeksnya itu 2,5. Nah, jadi di sini dimulai dari kan indeks itu dimulai dari 0. Jadi di sini 0, 1, dan 2. Jadi dimulai dari pisang keju pasti. Lalu 0, 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Dan akan berakhir pada nasi. Nah, kita coba jalankan. Oh ya, akan berakhir di sagu saja. Jadi, kalau 5-nya itu kan tidak termasuk karena sudah melewati namanya. Jadi nilai 5-nya itu tidak termasuk. Jadi, karena di sini kan ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kalau nasi itu berarti sudah termasuk. Yang masuk itu adalah pisang keju, mie pangsit, dan sagu saja. Oke, lanjut. Catatannya itu pada pencarian akan dimulai pada indeks kedua. Nah, termasuk dan berakhir pada indeks kelima yang tidak termaksud. Jadi, pada indeks kedua itu termasuk, tapi pada indeks kelima itu tidak termaksud. Jadi, nasi ini tidak termasuk walaupun dia batasnya 5 atau batasnya sampai pada nomor indeks kelima. Jadi, nasi tidak termasuk. Langsung pada ingatlah bahwa item pertama memiliki indeks 0. Seperti tadi yang saya jelaskan. Lalu, dengan mengabaikan nilai awal, rentang akan dimulai dari item pertama. Nah, contohnya yaitu contoh ini mengembalikan item dari awal, namun tidak termasuk kiwi. Nah, seperti apa? Jadi, apple ini kan indeks pertamanya adalah 0, lalu banana ini di indeks keduanya adalah 1, cherry itu 2, orange itu 3, dan kiwi ini adalah indeks keempat atau list keempat. Nah, jadi print kita nanti akan mengeluarkan perintah yaitu dislist, lalu kita akan titik 2 saja, lalu pada nomor, jadi pada nomor indeks keempat itu pasti akan disingkirkan atau yang tidak akan termasuk yaitu kiwi. Jadi kita akan coba di sini. Saya ambil saja 5 ya. Nanti yang tidak akan termasuk yaitu nasi. Nah, jadi hilang nasinya karena sudah dievaluasi atau dikeluarkan, disingkirkan 5-nya itu. Nah, kalau saya misalnya ingin singkirkan nasi goreng, misalnya saya kasih 0. Jadi yang hilang nanti nasi goreng tentunya. Nah, oh iya, salah. Ya bisa seharusnya. Saya ingin indeks kedua saja kalau begitu. Kita akan coba.
Nah, jadi oke, di sini sepertinya salah. Kita hapus saja. Oke, baik, kita akan coba jalankan. Nah, jadi yang akan keluar nanti pasti akan nasi goreng sama somai saja. Seperti itu. Ya, baik. Kita akan langsung pada dengan mengabaikan nilai akhir. Oh, ya. Oke, baik, kita lanjut dengan mengabaikan nilai akhir. Jadi rentang akan berlanjut ke akhir daftar. Nah, di sini saya punya contoh yaitu ingin mengembalikan item dari cari hingga akhir. Jadi dia itu kebalikannya, yaitu kan di sini kan yang tadi itu sebelumnya bintang 5. Tanda tanda kutip 25. Lalu di sini tuh dia tanda kutipnya itu di belakang angka. Jadi misal di sini 5, ada tanda kutip. Nah, seperti ini. Titik 2. Bukan tanda kutip, titik koma. Titik 2. Titik. Nah, jadi itu tuh di setelah angka itu ada titik 2. Jadi kalau misalnya seperti ini tuh apa hasilnya? Nanti kita lihat. Nah, jadi yaitu mengeliminasi saja nasi dan ketoprak saja. Seperti itu. Kalau misalnya di sini 2. Nah, jadi yang tereliminasi hanya ada nasi goreng, ada pisang keju, mie pangsit, sagu, nasi, dan ketoprak. Jadi dua list yang di depan ini nanti akan tereliminasi dan yang terambil hanya ada pisang, mie pangsit, sagu, dan nasi, dan ketoprak saja. Jadi indeks yang diambil itu hanya dari indeks 2, 3, 4, 5, dan 6 saja. Jadi kalau indeks 0 dan 1 itu tidak termasuk. Baik, lanjut. Pada rentang indeks negatif. Jadi tentukan indeks negatif jika Anda ingin memulai pencarian dari akhir daftar. Nah, contoh ini mengembalikan item dari oranye, lalu minus 4, namun tidak termasuk mangga dan minus 1. Nah, contohnya di list apple, banana, cherry, orange, kiwi, melon, dan mango. Nah, jadi kita akan print this list. Nah, minus 4 itu kita titik 2 dengan minus 1. Kita bagi dengan minus 1. Kita coba. Jadi nanti ini tuh akan mengembalikan item dari oranye. Jadi baris indeks keempat, minus 4. Berarti dia adalah, ini kan minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, itu yang orange. Orange ini adalah minus keempat. Dia akan dikembalikan. Namun tidak termasuk mangga minus 1. Berarti mangganya ini tidak termasuk. Kita coba lihat. Nah, jadi di sini itu pasti yang akan keluar itu adalah cherry, kiwi, dan melon. Kita coba lihat. Atau kita coba di sini jalankan. Di sini kan itu kan minus 4. Di sini saya coba minus 4 juga. Lalu di sini banding dengan minus 1. Ya, kita coba jalankan. Nah, jadi yang keluar nanti adalah mie pangsit, lalu sagu, dan nasi. Nah, di sini indeks keempat saya itu adalah, jadi kan ketoprak itu indeks pertama, jadi indeks pertama itu kan tidak termasuk. Jadi dia setelah nasi itu kan seharusnya ketoprak, tapi karena dia menggunakan indeks minus 1, jadi otomatis ketoprak ini kita eliminasi atau kita keluarkan atau kita hilangkan. Lalu indeks minus 4 itu yang mana? Yaitu di sini kan minus 1, di sini minus 2, di sini minus 3, di sini minus 4. Nah, jadi mie pangsit itu termasuk jadi minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Jadi ini minus yang akan diseleksi atau dihilangkan yaitu adalah yang mie pangsit, somai, dan nasi goreng. Jadi mie pangsit ini masih akan termasuk karena akan mengembalikan item dari orange atau di sini kan nilai orange itu termasuk. Jadi nanti kalau ini akan hasilnya adalah orange, kiwi, dan melon. Nah, sedangkan di sini itu akan menghasilkan pisang keju, bukan, mie pangsit, sagu, dan nasi. Baik, lanjut pada periksa apakah barang ada. Untuk menentukan apakah item tertentu ada dalam daftar, gunakan in kata kunci. Nah, contohnya itu periksa apakah apple ada di dalam daftar. Dan misalnya di sini ada nasi goreng. Lalu kita ingin masukkan pengkondisiannya di mana apel ini ada di
dalam list ini, di dalam variabel list ini. Jadi nanti akan keluar perintah atau perintahnya yaitu yes, apple is in the fruits list. Atau apple ini ada berada di dalam list fruits, list buah. Oke, kita coba di sini. Oke, saya masukkan nama variabelnya itu adalah makanan. Oke. Lalu bukan begini. Kita bikin dulu pengkondisian ya. Jadi if dimana kita menghilangkan nasi. Nasi in makanan. Titik 2 kita akan mengeluarkan perintah dimana ya nasi itu ada di dalam daftar list makanan. Oke. Nah, kita akan coba jalankan. Nah, jadi ya, nasi ada di dalam daftar list makanan. Oke. Baik, kita lanjut. Oke, di sini sudah selesai. Kita akan lanjut lagi pada ubah item daftar. Nah, di sini kita akan mengubah item daftar. Nah, contohnya ubah nilai barang. Untuk mengubah nilai item tertentu, lihat nomor indeks. Nah, contohnya itu ubah item kedua. Nah, jadi kita punya sebuah list, sebuah variabel, yaitu di sini ada variabel buah atau variabel fruits. Lalu di sini ada list yang kedua lagi, tapi dia menggunakan nomor indeks 1. Dia menggunakan nomor indeks. Jadi di nomor indeks ini adalah 1. Lalu dia akan bernama background. Nanti kita akan print the list. Nanti seperti apa hasilnya kita akan coba contohkan saja. Bikin saya hapus dulu. Saya tambahkan saja atau kita ganti saja dengan nama buah karena ini sudah membosankan. Nah, jadi apa ya? Buah saja lah. Oke. Di sini ada jeruk. Enggak. Lalu ada pepaya. Nanas. Lalu ada buah naga. Dragon. Buah naga. Oke, dan saya sudah buat list buahnya. Lalu nanti kita buat lagi list baru, yaitu buah, tapi kita menggunakan nomor indeks 1. Seperti itu. Lalu kita masukkan sama dengan, nanti kita isi kayak cherry. Nah, anggur. Oke. Kita print variabel. Nama variabelnya adalah buah. Oke, kita coba jalankan. Nah, jadi yang keluar adalah jeruk, anggur, nanas, dan buah. Oh, jadi di sini tuh yang diganti itu adalah untuk mengubah nilai item. Jadi kita masukkan kembali nama variabelnya, tapi kita akan menggunakan nomor indeks. Jadi misalnya buahnya ini kita ingin ubah yang mana, misalnya kita ingin ubah di dalam list buah yang pertama ini nilai mana yang kita ingin ubah, jadi kita tambahkan nomor indeks. Nah, di sini saya membuat variabel yang sama seperti yang di atas, yaitu buah. Jadi terus kita tambahkan nomor indeks. Jadi kita tambahkan nomor indeks 1. Nah, di sini kan 0 itu kan jeruk. Nah, saat ini lama enggak. Jadi nanti mangganya akan dieliminasi dan yang akan diganti oleh anggur. Dan nanti akan yang keluar adalah jeruk, anggur, nanas, dan buah naga. Seperti itu. Oke, lanjut pada ubah rentang nilai item. Nah, untuk mengubah nilai item dalam rentang tertentu, kita akan menentukan daftar dengan nilai baru. Nah, nilai rentang nomor indeks tempat Anda ingin memasukkan nilai baru. Nah, contohnya seperti ubah nilai pisang dan cherry dengan nilai background dan semangka. Jadi kita akan mengubah nilai dari banana ini, lalu nanti dan cherry juga dengan nilai background dan semangka.
Jadi kita buat, nanti kita akan ubah itu di sini kita tambahkan saja kita ingin mengubah nilai mangganya, lalu kita akan ganti juga dengan buah naga. Di sini saya titik 2, lalu saya bina 1. Nah, seperti ini. Kita akan mengubah anggurnya dengan kita akan mengubah mangganya itu menjadi anggur, lalu buah naganya itu kita ganti menjadi mangga, enggak. Oke, kita ganti saya apel. Oke, kita akan print. Oh ya, kita harus gunakan buka kurungnya. Kalau 2. Oke, saya tidak mau ini. Kita hapus saja dulu. Oke, terus kita masukkan di sini anggur. Lalu ada apel. Oke. Jadi pada mangga ini nanti kita akan ubah menjadi anggur. Lalu pada minus 1 itu atau buah naga ini kita akan ubah menjadi apel. Oh iya, ternyata tidak bisa. Jadi kita akan ubah saja di sini menjadi 3. Oke, kita akan ubah menjadi 3 saja. Nah, jadi yang terubah itu jeruk mangga, jeruk mangga ini menjadi anggur, lalu jeruk, anggur, nanas, lalu apel. Salah. Jadi yang akan terubah itu jeruk, anggur, apel, dan buah naga. Ya, seperti itu. Nah, kita akan lanjut. Nah, jika Anda memasukkan lebih banyak item daripada yang Anda gantikan, item baru akan dimasukkan ke tempat yang Anda tentukan. Nah, dan item lainnya akan dipindahkan sesuai dengan contohnya. Misalnya, ubah nilai kedua dengan menggantikan 2 nilai baru. Nah, pada list pertama ini adalah list buah, lalu list kedua ini kita akan tetap menggunakan nomor indeks. Jadi 1:2 lalu sama dengan nanti akan ganti itu blackcurrant dan watermelon. Oke. Oke, kita akan coba. Jadi di sini kita coba gantikan 2. Nah, jadi yang keluar seperti apa hasilnya nanti? Pasti yang akan keluar adalah jeruk. Lalu ini mangganya ini nanti akan diganti menjadi jeruk, anggur, apel. Kita coba lihat. Jeruk, anggur, apel, nanas, buah naga. Oke, betul sekali. Oke, baik lanjut. Pada catatannya yaitu pengen daftar akan berubah bila jumlah item dimasukkan tidak sesuai dengan jumlah item yang diganti. Nah, jika Anda memasukkan lebih sedikit item daripada yang Anda gantikan, item baru akan dimasukkan ke tempat yang Anda tentukan. Dan item lainnya akan dipindahkan sesuai dengan contohnya. Misalnya, ubah nilai kedua, ketiga, dan menggantinya dengan 1 nilai. Misalnya di sini kita punya list pertama yaitu apple, lalu banana, lalu cherry. Nah, jadi di dalam list ini kita akan mengubah kita masukkan nomor indeks yaitu 1:3 sama dengan watermelon. Nah, jadi kan di sini itu dia memiliki item itu kan 3. Tapi di sini dia ingin memerintahkan dia ingin membuat sebuah item daftar item kolom ini. Item apa sih namanya ini? Nomor indeksnya ini dia meminta 1:3. Yang dimana 3 itu kan tidak ada. Nih, jadi otomatis nanti kan yang terganti hanya pasti apple watermelon saja. Nah, jadi seperti itu. Jadi, jika memasukkan lebih sedikit item daripada yang Anda ganti, misal ini kan dia lebih sedikit itemnya. Lalu di sini dia minta lebih dari item yang tersedia. Jadi nanti pasti banana dan cherry ini akan tereliminasi dan yang masuk adalah watermelon saja. 1 kan saya punya 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, dan 3 saja. 3 item saja. Lalu kalau misalnya di sini saya bandingkan 1 dan banding 4, jadi yang masuk ke plastik adalah jeruk dan anggur. Nah, betul sekali. Oke, baik lanjut pada
Yang berikutnya yaitu tambahkan item daftar. Jadi pada tambahkan item, untuk menambahkan item ke akhir daftar, gunakan metode append. Jadi kita akan menggunakan append metode untuk menambah item. Nah, contohnya di sini adalah this list. Kita mempunyai listnya itu apple, banana, dan cherry. Lalu list kedua itu kita akan menggunakan perintah atau listnya itu kita akan menggunakan append. Jadi kita titik lalu append, lalu kita masukkan dalam kurung. Kita akan masukkan string atau nama lainnya. Nama yang kita masukkan lainnya yaitu orange. Nanti apa yang menghasilkan apa kita akan coba jalankan. Jadi di sini kita akan buat sebuah variabel. Nah, variabel itu kita sama saja. Nanti kita tambahkan yang dimana kita akan menambahkan metode append. Jadi buah titik append. Nah, terus kita dalam kurung kita masukkan misalnya apel saja. Jadi nanti yang akan keluar itu apa? Nanti dia akan menambahkan, ya. Dia akan menambahkan. Jadi untuk append ini itu gunanya itu untuk menambahkan list yang ada dalam sini. Jadi gunanya append ini untuk menambahkan list. Nah, di sini kan hanya ada jeruk, mangga, nanas, buah dan buah naga saja. Jadi gunanya append ini untuk menambahkan list yang ada di list pertama ini. Jadi nanti yang akan keluar atau outputnya adalah jeruk, mangga, nanas, buah naga dan apple. Seperti itu. Oke, lanjut pada sisipkan item. Untuk menyisipkan item daftar pada indeks tertentu, gunakan insert itu metode ini. Pada metode ini, pada metode ini insert ini menyisipkan item pada indeks yang ditentukan. Nah, contohnya seperti sisipkan item sebagai posisi kedua. Nah, jadi kita punya list yaitu apple seperti tadi, lalu nanti kita masukkan this list, terus kita 1, orange. Nah, 1, orange. Nah, jadi bagaimana? Jadi ini menyisipkan item daftar pada indeks tertentu. Jadi kita ingin menyisipkan item daftar pada indeks tertentu dengan menggunakan insert. Nah, ini kita coba saja. Nah, di sini kita tambahkan 1, nah, seperti ini. Apa yang terjadi? Oh, salah. Oh ya, saya lupa. Di sini bukan append, solusinya adalah insert. Nah, kita di sini menggunakan metode insert. Oke. Kita coba. Nah, oh iya. Oh, jadi dia ini yang satu ini merupakan nomor indeks. Jadi di sini kan jeruk kita 0. Nah, jadi mangga ini akan ditambahkan atau ditambahkan di sebelah mangga itu adalah apple. Jadi nanti di sini samping mangga ini berubah menjadi indeks kedua. Seperti itu. Oke, baik, lanjut pada perluas daftar. Untuk menambahkan elemen dari daftar lain ke daftar saat ini, gunakan extend atau metode ini. Nah, contohnya itu tambahkan elemen tropical ke this list. Nah, this list ini itu kita akan menggunakan this list, terus titik extend, lalu tropical. Lalu kita akan menggunakan perintah this list. Nah, seperti apa itu contohnya? Nah, di sini kita punya angka seperti ini. Nah, jadi gunanya tropical ini, this list, terus titik extend ini, lalu dalam kurung tropical itu nanti pada list ini nanti akan menggabungkan antara this list dan list tropical. Jadi di dalamnya itu nanti outputnya itu yang keluar adalah apple, banana, cherry, mango, dan pineapple dan pepaya itu menjadi gabung. Jadi pada list ini dan tropical ini akan tergabung di dalam satu list. Oke, kita akan coba. Ini kita akan buat list baru lagi. Soalnya buah-buah. Jangan. Minuman. Minuman sama dengan misalnya minumannya itu es cincau. Jangan lupa titik duanya. Es cincau. Es jeruk.
lemon dulu, lemon tea, pop ice ya, pop ice. Oke, kita coba print atau kita gabungkan. Bagaimana kita cara gabungkan? Nah, itu kita menambahkan elemen, yaitu this list titik extend lalu tropical. Oke. Nanti kita akan print itu buahnya. Jadi di mana nanti minuman ini akan bergabung pada list buah. Nanti jeruk, mangga, nanas, buah naga, lalu es cincau, es jeruk, lalu pop ice. Nah, kita akan coba. Nah, di sini tropical kita ganti menjadi minuman. Nama variabelnya. Oke. Nah, di list ini kita salah. Sorry, salah. Di sini saya masukkan. Di sini seharusnya adalah variabel buah. Jadi variabel buah titik extend lalu minuman. Oke, kita coba jalankan. Jadi yang akan keluar adalah outputnya yaitu jeruk, mangga, nanas, buah naga, es cincau, es jeruk, dan pop ice. Seperti itu. Jadi elemen akan ditambahkan ke akhir daftar. Jadi seperti itu. Lalu tambahkan semua iterable. Metode extend tidak harus menambahkan list. Anda juga dapat menambahkan objek apapun yang dapat diubah tuple, seperti tuple, set kamus, dan lain-lain. Contohnya tambahkan elemen tuple ke daftar. Oke, saya akan coba menambahkan elemen tuple. Di sini saya ganti jadi nama orang saja ya. Nama bersama dengan pakai elemen tuple yaitu Jojo, lalu Joey, Joey. Oke. Lalu di sini kita masukkan extend Jojomi, terus buah, terus di sini kita ganti jadi nama. Oke, nanti yang akan keluar adalah tetap sama jeruk, mangga, nanas, buah naga, dan Jojo dan Joey. Seperti itu. Oke, lanjut lagi pada yang berikutnya, yaitu daftar Python. Sorry, ini edition. Oke. Yang berikutnya itu adalah hapus item daftar atau remove item list. Nah, di sini kita akan hapus item tertentu. Nah, misalnya metode ini itu remove, itu menghapus item yang ditentukan. Misalnya contohnya yaitu hapus string pisang. Nah, kita ingin menghapus banana ini. Jadi this list remove banana. Nah, di sini saya ingin menghapus list hapus lagi ini. Lalu kita tambahkan buah. Terus kita remove. Nah, di sini kita remove itu adalah misalnya nanas. Oke. Nah, jadi nanti akan hilang nanasnya. Jadi tinggal jeruk, mangga, lalu buah naga. Oke, lanjut pada jika terdapat lebih dari satu item dengan nilai yang ditentukan, remove metode ini akan menghilangkan kemunculan pertama. Nah, contohnya itu hapus kemunculan pertama yaitu pisang, yaitu this list apple, banana, cherry, banana, dan kiwi. Nanti this list remove itu kan banana. Ini jika terdapat lebih dari satu item dengan nilai yang ditentukan. Jadi misalnya di sini kan saya punya jeruk. Nah, jeruknya itu ada 2. Ini nanti kita akan menggunakan metode remove itu untuk menghilangkan kemunculan yang pertama. Jadi kemunculan nilai jeruk itu kan yang pertama di sini. Pertama itu di awal, di bagian sini. Nah, kalau misalnya di sini saya tambahkan jeruknya itu di akhir, tambah lagi jeruk. Nah, jadi nanti pasti jeruk yang awal ini akan hilang. Jadi yang nilai awalnya adalah mangga. Jeruk. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia memiliki dua item atau string nilai yang sama, jadi nanti kalau misalnya kita ingin menghapus salah satunya, nanti kita akan menghapus yang nilai awalnya.
yang nilai pertamanya atau indeks pertamanya. Baik, lanjut hapus indeks tertentu. Yaitu kita akan menggunakan metode pop untuk menghapus indeks yang ditentukan. Misalnya hapus item kedua. Jadi item kedua itu 0, 1, 2. Nanti akan terhapus adalah itemnya itu 1. Dia mungkin meminta item 1 itu atau dalam pop itu kita masukkan 1, indeks 1 itu yang akan hilangkan. Nah, di sini kita akan coba di list, lalu kita buahnya itu kita ganti dengan pop. Kita ingin ganti 1, jadi yang akan hilang itu mangga. Ya, mangganya yang hilang. Oke, lanjut. Nah, jika Anda tidak menentukan indeks pop, metode ini akan menghapus item terakhir. Misalnya, this list apple, banana, dan cherry. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan indeks, jadi kita tidak akan menentukan indeks atau menggunakan indeks. Jadi nanti yang akan terhapus itu adalah indeks terakhir atau nilai terakhirnya. Nah, nilai terakhirnya itu pasti cherry. Nah, cherry itu yang akan terhapus. Kita akan coba. Oke, kita tidak menaruhkan ini. Nah, jadi jeruknya itu hilang seperti itu. Berikutnya itu kata del. Kunci juga menghapus indeks yang ditentukan. Itu hapus item pertama, misalnya di sini this list apple, banana, dan cherry. Nah, jadi del ini listnya itu 0 ini bisa juga untuk menghapus indeks yang ditentukan. Jadi di sini kita coba gunakan menggunakan del, terus buah, terus kita masukkan indeksnya, indeks 0. Oke, kita coba jalankan. Nah, jadi indeks 0 itu kan jeruk. Nah, jeruk ini yang akan terhapus. Nah, terus hapus daftar. Nah, metode ini itu clear, itu mengosongkan daftar. Nah, jadi daftarnya masih ada tetapi tidak ada isinya. Misalnya seperti ini. Kita akan coba. Terus ini buah. Terus titik. Clear. Nah, clear. Lalu tanda begini. Nah, nanti apa yang keluar? Nah, nanti yang keluar tanda kosong saja. Oke, baik. Lanjut lagi pada daftar lingkaran. Oke, pada ulangi daftar atau daftar lingkaran, Anda dapat mengulang item daftar dalam menggunakan for loop. Nah, contohnya itu cetak semua item dalam daftar satu persatu. Jadi, list apple, banana, dan cherry. Kita akan menggunakan for x in this list. Nah, jadi kita akan print x-nya itu seperti apa. Kita akan buat. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah list buah. Nanti kita coba ganti saja paling menjadi name atau nama. Misalnya Eping. Lalu ada Gevira. Lalu ada Anissa. Lalu ada Rahmi. Nah, seperti itu. Lalu nanti kita akan menggunakan perulangan atau mengulang item, yaitu for loop. Lalu kita masukkan for, variabelnya adalah x, in, nama variabelnya itu nama, lalu titik 2, lalu kita akan mengeluarkan perintahnya itu variabelnya variabel x. Nah, jadi kita akan coba. Nah, jadi yang akan keluar nanti adalah Eping, Gevira, Anissa, dan Rahmi. Namun secara perulangan. Jadi nanti di sini Eping itu kita masukkan for x namanya misalnya Eping. Nah, nanti itu akan turun ke bawah. Jadi, seperti itu. Jadi lanjut lagi pada ulangan nomor indeks. Nah, Anda juga dapat menelusuri item daftar dengan mengacu pada nomor indeksnya. Itu gunakan fungsi range dan len untuk membuat iterable yang sesuai. Nah, contohnya itu cetak semua item dengan mengacu pada nomor indeksnya. Jadi kita punya sebuah variabel atau list. Variabel list itu apple, banana, dan cherry. Lalu kita akan menggunakan perulangan for, yaitu for i in. Nah, variabelnya i in range, len, lalu this list. Lalu kita akan print this list, tapi menggunakan nomor indeks. Nah, seperti ini i. Nomor indeks i. Nah, kita coba di sini for x. Kita menggunakan range, terus kita menggunakan lagi len, lalu kita masukkan nama variabelnya itu nama,
Lalu kita akan print X-nya, variable X-nya ini, lalu kita masukkan I di dalamnya, karena variabelnya itu X. Jadi kita masukkan variable X. Jadi, this list, atau name-nya, nama variable kita name. Nah, itu seperti ini. Kita coba dulu, bukan name, tapi sepertinya nama. Oke. Nanti akan coba jalankan. Nah, nanti yang akan keluar adalah Eping, Gevira, Anissa, dan Rahmi. Sama saja. Nah, bagaimana kalau kita masuk pada perulangan sementara? Kita akan menggunakan perulangan sementara. Jadi, kita dapat menggunakan item daftar yang menggunakan while loop. Gunakan len fungsi ini untuk menentukan panjang daftar, lalu mulai dari 0 dan ulangi item daftar yang mengacu pada indeksnya. Jadi kita harus ingat bahwa untuk meningkatkan indeks sebesar 1 setelah setiap iterasi, nah contohnya itu seperti cetak semua item gunakan while loop untuk menelusuri semua nomor indeks. Nah contohnya di list ada apple, banana, dan cherry. Nanti kita masukkan i itu sama dengan 0, lalu while i lebih kecil dari len, nanti kita akan lebih kecilkan dengan len, lalu kita masukkan nama variabelnya itu di list, nanti itu variabelnya kan di list, kita masukkan di list, dan nanti kita akan mengajukan perintah atau memasukkan perintah, itu print, di list kita akan masukkan lagi nomor indeksnya itu i, lalu nanti kita akan masukkan perulangan while loop-nya itu i sama dengan i plus 1. Kita coba. Jadi sini kita masukkan coba while, itu i-nya itu sama dengan 0. Lalu nanti kita menggunakan, oh iya. Nah, while, lalu i in len, this list, salah. Len itu nama variabelnya itu nama, lalu titik 2, lalu kita akan memerintahkan, yaitu nama variabel itu nama, jangan lupa kita masukkan nomor indeks i, lalu kita masukkan while-nya atau perulangannya yaitu i sama dengan i plus 1. Atau i plus sama dengan 1. Sama saja. Oh ya, ini saya lupa. Bukan pakai in, tapi pakai tanda kurung. Tanda kurang dari. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Oke, baik. Pada perulangan menggunakan pemahaman daftar. Misalnya sini kita akan pemahaman daftar menawarkan sintaks terpendek untuk mengulang daftar. Nah, contohnya itu lingkaran tangan pendek for yang akan mencetak semua item dalam daftar. Nah, di sini kita punya apple, banana, dan cherry. Lalu kita akan dalam tanda kurung siku, nanti print x for x in this list. Contohnya seperti apa? Mari kita akan coba. Jadi kita menggunakan kurung siku. Lalu di sini terdapat perintah print x. Lalu di sini ada perulangan for x in name. Nama, sorry. Yang akan keluar tetap Eping, Gevira, Anissa, dan Rahmi. Oke, baik, lanjut pada daftar Python. Nah, daftar Python atau list. Oke, ini sepertinya sudah seperti tadi. Oke, ini sudah. Tadi sudah diurutkan daftar. Nah, oke, baik, lanjut pada urutkan daftar secara alfanumerik. Nah, contohnya sini objek daftar memiliki sort, yaitu metode yang akan mengurutkan daftar secara alfanumerik atau menaik secara default. Nah, contohnya itu seperti urutkan daftar berdasarkan abjad. Jadi kita punya sebuah variabel list, yaitu orange mangga ini. Lalu kita akan menggunakan metode sort. Kita akan menggunakan metode sort. Kita akan coba saja di sini. Kita langsung saja nama titik sort, lalu dalam kurung, lalu kita perintahkan, keluarkan perintah yaitu nama. Oke. Nah, kita coba jalankan akan seperti apa. Nah, jadi akan seperti ini. Anissa, Eping, Gevira, lalu Rahmi. Jadi
nanti kalau untuk sort ini itu mengurutkan daftar secara alfanumerik atau menaik. Jadi dia akan mengurutkan nilai dari alfabet seperti A, B, C, D, E, F, G itu. Jadi dia mulai dari A. Kan nilai itu nilai A, B, C, D itu abjad itu kan dari A. Jadi dia akan mulai dari A, lalu B, C, D, E itu Eping, lalu E, B, C, D, E, F, G, lalu G, Vira, nah Rahmi itu lalu terakhir. Baik. Nah, lalu contoh berikutnya itu daftar numeriknya seperti apa? Nah, jadi di sini kita punya angka 150, 65, 82, dan 23. Nah, di sini saya misalnya di sini punya sebuah angka. Misalnya di sini adalah 150, lalu ada 120, lalu ada 65, lalu ada 84, lalu ada 63. Oke. Di sini kita akan menggunakan metode sort. Nah, kita akan lihat. Nanti dia akan menurunkan dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Seperti itu. Lalu ada urutkan menurun. Nah, untuk mengurutkan secara descending atau descending itu kita gunakan argumen kata kunci reverse sama dengan true. Kita akan coba saja langsung. Jadi di sini kita kembalikan lagi nama ini. Nah, lalu kita masukkan nama, lalu di sini kita masukkan reverse itu sama dengan true. Oke. Kita akan coba. Nah, jadi dia akan membuat atau mengurutkan secara descending itu secara menurun. Jadi misalnya itu kan dari Rahmi, lalu nanti Gevira, lalu nanti Eping, lalu nanti Anissa. Jadi nanti dia kan kebalikannya itu sama ini di sort. Nah, jadi kebalikannya seperti yang tadi kan yang tadi itu dari abjad A ke Z, A sampai Z. Nah, kalau untuk menggunakan reverse ini sama dengan itu kita gunakan dari misalnya Z itu ke Z ke A. Jadi Z dulu, nilai dari belakang dulu, baru ke A. Oke, lanjut. Pada urutan daftar secara menurun juga tadi, kita gunakan reverse turun. Lalu bagaimana kita akan sesuaikan fungsi pengurutan? Anda juga dapat menyesuaikan fungsi Anda sendiri dengan menggunakan argumen kata kunci key function. Lalu fungsi ini kita akan mengembalikan nomor yang Anda gunakan, yang akan digunakan untuk mengurutkan daftar angka terendah terlebih dahulu. Misalnya contohnya di sini kita urutkan daftar. Kita urutkan daftar berdasarkan seberapa dekat angkanya dengan 50. Nah, di sini kita menggunakan def my function. Nah, di sini kita menggunakan def my function n. Lalu kita akan return ABS n kurang 50. Lalu kita akan memanggil sebuah listnya. Lalu di sini kita masukkan this list source. Nah, di dalam this list sort ini kita masukkan my function. Ya, kita akan menggunakan argumen kata kunci yaitu kayak my function, lalu kita akan masukkan perintah di list. Jadi, oke, di sini kita akan langsung mulai saja. Kita enter saja di sini. Lalu di sini kita masukkan def my function-nya dulu. My fun. Oke. Yang n. Lalu jangan lupa titik 2. Nanti return ABS, nanti N-nya itu kita kurang dengan 50. Oke, yang salah di sini adalah return. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita ganti menggunakan argumen kata kunci. Jadi K, nah di sini K harusnya K sama dengan function. K sama dengan my phone. Oke. Atau di sini bisa juga kita ganti sih menjadi kayak EPG. Terus sini kita ganti jadi EPG. Seperti itu. Kita akan coba. Apa yang salah? Oke, nggak usah pakai PG lah. Misalnya my phone lah. Terus salah juga. Dia apa yang salah ya? Nama. Terus ini. Oh iya. N sampai. Oh iya, di sini untuk nilai ya. Jadi di sini kita masukkan nilai. Jadi di sini 20, 100,
60, 78, 92, 90, 990 aja. Coba. Ya, 60, 70, 20, 90, 92, dan 100. Nah, jadi ini tuh diurutkan dari seberapa dekat angkanya dengan 50. Oke, baik. Oke, baik, kita lanjut pada salin daftar. Nah, di sini salin daftar itu Anda tidak dapat menyalin daftar hanya dengan mengetik list 2 sama dengan list 1. Karena list 2 itu hanya akan menjadi referensi ke list 1 dan perubahan yang dilakukan list 1 secara otomatis juga akan dilakukan di list 2. Nah, ada beberapa cara untuk membuat salinan. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan metode daftar bawaan atau copy. Nah, contohnya itu buat salinan daftar dengan copy, metodenya itu seperti ini kita membuat sebuah list apple, banana, dan cherry. Lalu di dalam list itu kita akan membuat lagi list baru. Nah, jadi sama dengan this list titik copy. Nanti seperti apa contohnya atau hasil outputnya? Mari kita akan coba. Di sini kita hapus saja, kita kembalikan saja seperti tadi. Oke. Lalu di sini saya akan buat sebuah list baru, yaitu nama 1 saja, sama dengan di nama titik dengan copy. Oke, jangan lupa ada kurungnya. Mari kita akan coba lihat hasilnya. Jadi hasilnya tetap sama dengan Eping, Devira, Anissa, dan Rahmi. Lalu cara lain ini untuk membuat salinan adalah dengan menggunakan metode bawaan list. Jadi this list apple, banana, dan cherry ini kalau misalnya kita ingin mengcopy atau menyamakan dengan list yang di atas, yaitu kita menggunakan walaupun nama variabelnya berbeda, kita akan menggunakan nama. Sini kita masukkan saja list, lalu dalam kurung nama. Baik, seperti ini. Nah, kita lihat ini hasilnya Eping, Devira, Anissa, dan Rahmi. Oke, baik, lanjut pada bergabunglah dengan daftar atau join to daftar. To list. Jadi ada beberapa cara untuk menggabungkan 2 atau lebih daftar dengan Python. Nah, salah satu cara termudah dengan menggunakan metode plus operator. Nah, contohnya itu bergabunglah dengan 2 daftar. Misalnya di sini saya mempunyai 2 daftar list. Nah, saya buat saja di sini list nama, lalu di sini list angka. 1, 2, 1, 3, 6, 7, 9, 3, 2, 5, 4. Oke, seperti ini. Jadi saya akan menggabungkan antara nama dan list angka ini. Jadi saya akan buat list baru, list 3 itu misalnya saya buat sebuah jumlah saja. Jumlah sama dengan, jadi kita masukkan nama plus dengan angka. Nah, seperti ini. Jadi nanti seperti apa? Nah, jadi nanti adalah Eping, Devira, Anissa, Rahmi. Dan di sini salah, di sini harusnya kita akan menggunakan perintah jumlah. Jadi yang keluar adalah Eping, Devira, Anissa, Rahmi, 1, 3, 6, 7, 9, 3, 2, dan 5, 4. Oke, baik. Lanjut pada cara lain untuk menggabungkan 2 daftar adalah dengan menambahkan semua item dari daftar. Jadi tambahkan list 2 ke list 1. Kita menggunakan perulangan. Di sini kita sudah punya sebuah list nama dan list angka. Kita di sini menggunakan perulangan. Segini. Tadi for x in list 2 itu kan angka. Angka, lalu yang dapat titik 2-nya. Lalu kita enter. Lalu di sini kita akan masukkan nama dikirim dan append, lalu X, lalu kita akan print namanya. Oke, kita coba lihat.
Nah, ini keluar ada Eping Gipira Anissa Rahmi 1367. Seperti itu. Oke, lanjut pada daftar metode. Nah, ini adalah daftar metodenya, tidak perlu. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan tentang penjelasan tentang daftar listnya atau daftar list Python-nya atau list Python atau daftar Python. Oke, mungkin sudah dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.